wabarakatuh. Sahabat itu semua, berjumpa lagi di Karno Channel video tutorial. Baiklah, sahabat saya yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tentunya klik like, komen, dan share, dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapat informasi-informasi seputaran informasi di pendidikan dan informasi lowongan pekerjaan. Baiklah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi, mungkin tidak seperti biasanya karena di dunia pendidikan, namun pada video kali ini saya akan membahas yaitu tentang informasi seputar pemilihan umum tahun 2024. Saya akan coba untuk memberikan informasi di sini. Mungkin nanti bermanfaat bagi teman-teman yang terbiasa ingin ikut dalam penyelenggara, karena setahu kita bahwasanya untuk penyelenggara di tingkat Bawaslu itu sudah dilaksanakan rekrutmen, yaitu tentang Panwaskam ya, atau Panwas tingkat kecamatan, dan untuk penyelenggara di KPU itu untuk PPK tentunya akan segera dibentuk. Nah, di sini di laman info pemilu KPU Go.id ya, bahwasanya di sini tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ya. Di sini insya Allah resmi karena sumber KPU nomor 3 tahun 2022 ya. Bahwasanya jadwal itu 14 Juni 2022 itu adalah sampai 14 Juni 2024 adalah perencanaan program dan anggaran ya, jadi setahun di sini ya, 2024. 14 Juni 2022 sampai 14 Desember 2023 penyusunan peraturan KPU. 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023 itu adalah pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah, sebenarnya dari poin ini, kalau sudah berdaftar di sini pembahasan tentang pemutahiran dan pemilih dan penyusunan daftar pemilih, tentunya nanti yang akan bekerja yaitu adalah mulai dari tingkat bawah, yaitu adalah PPS ya, PPK dan KPU. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti persiapkan, karena untuk tahun ini itu akan sedikit berbeda, sedikit informasi-informasi yang kita dapat bahwasanya nanti sebelum kita mengikuti tes PPK dan PPS, kita ikuti seleksi tersebut, kita harus cek dulu apakah kita itu termasuk dalam anggota partai politik atau bukan. Karena belakangan ini banyak teman-teman yang mengeluh bahwasannya tidak pernah ikut tergabung dalam partai politik, namun setelah dicek NIK-nya itu memiliki tergabung ke dalam partai politik ya. Mungkin karena ada kenakalan dari tim-tim untuk menyukseskan partainya, maka hanya menyomot nik-nik ya, itu hanya oknum mungkin ya, atau mungkin kita lupa seperti itu. Nah, kita kembali ke tahapan, nanti akan kita berikan bagaimana sih caranya cek ini. Namun di sini bahwasanya untuk tahapan selanjutnya itu 29 Juli sampai 2022, 3 sampai 13 Desember 2020 lah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ya. Di sini 14 Desember 2022 sampai 14 Februari 2022 penetapan peserta pemilu, ini sudah ya jelas ya, nanti sampai 14 Februari 2023 mungkin di sini ya, ada kesalahan ya mungkin ya, karena Desember sampai Februari. 14 Oktober sampai 22 ya, sampai 9 Februari penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. 6 Desember 2020 sampai 20 November adalah pencalonan DPD. 24 April sampai 25 pencalonan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Bahwasanya untuk tahun 2023 itu di November, yaitu nanti akan proses yaitu pencalonan DPD dan anggota ya. November adalah 6 Desember 2022 itu sampai 11 November 2023 pencalonan anggota DPRD
provinsi, kabupaten, serta pencalonan presiden dan wakil presiden. Sini proses pencalonan ya. 19 Oktober sampai 25 Oktober pencalonan presiden dan wakil presiden. 25 November sampai 2023 sampai 10 Februari 2020 masa kampanye pemilu. 11 Februari, 13 Februari adalah masa tenang. 14 Februari 2024 sampai 15 pemungutan suara. Bahwasanya di sinilah 14 Februari sampai 15 untuk pemungutan dan perhitungan suara. 15 Februari 2024 20 Maret 2024 adalah rekapitulasi hasil. Nah, disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten. Pengucapan sumpah janji kabupaten. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD. Pengucapannya 1 Oktober sumpah janji DPRD, 20 Oktober pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden. Nah, di sini kalau kita melihat dari jadwal dan tahapan, bahwasanya untuk penyelenggara mulai dari PPS, PPK dan mungkin Bawaslu yang biasanya PPK dan PPS itu 8 bulan, mungkin di sini bisa nanti akan beberapa bulan karena tahapannya mulai dari 2022 sampai ke 2024. Nah, tadi sudah saya cuplik sebentar tentang parpol. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan nanti di PPK dan PPS, jangan lupa kita harus cek dulu apakah kita termasuk di sini atau tidak. Di sini mudah, nanti di deskripsi saya tampilkan untuk informasinya di sini. Misalkan di sini saya cek nick, kita masukkan nick. Silakan nanti teman-teman masukkan nick aja. Jangan lupa klik saya bukan robot di sini ya. Ini melalui Android pun bisa, karena saya di sini menggunakan pakai laptop ya teman-teman, biar lebih besar tampilannya di sini ya. Saya bukakan. Kita klik cari di sini. Nah, nanti akan muncul di sini keterangannya, hasil pencarian. Bahwa di sini saya tidak terdaftar dalam parpol karena nick saya tidak terdaftar. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh nick lagi di sini, mungkin ya orang terdekat saya. 44 ya. Kita cari. Nah, di sini ya, di sini kita terdaftar jelas di sini. Kalau nanti teman-teman terdaftar pasti seperti ini bentuknya, ya, terdaftar dalam partai. Ya. Nah, di sini tapi ada keterangan di bawahnya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi partai politik setempat atau kunjungi KPU melalui website KPU. Silahkan mengisi form tanggapan masyarakat pada website. Ya, maksudnya di sini apabila kita itu benar-benar tidak pernah mendaftar sebagai peserta anggota partai politik dan terdaftar di sini, kita bisa melakukan sanggahan ke KPU atau ke pemilihan. Nah, yang perlu itu untuk pemilihan. Nah, yang perlu teman-teman semua ketahui bahwasannya nanti akan ada, mungkin ini masih dalam proses sosialisasi atau uji coba. Kalau ini nanti di regulasinya ditetapkan, maka untuk pendaftaran PPK dan PPS itu adalah secara online. Nah, di sini KPU ini sudah ya, sistem informasi anggota dan badan ad hoc si Akbar. Ya, di sini resmi dari sini dari ya, ini hak cipta Komisi Pemilihan Umum. Nah, untuk saat ini si Akbar digunakan untuk simulasi dan uji coba pendaftaran. Nantinya saat pendaftaran secara resmi dibuka, semua akun akan direset dan para peserta agar melakukan registrasi kembali. Ya. Jadi kita daftar aja di sini teman-teman. Kita kalau sudah menyalur tinggal login. Ini kita coba cek di sini ya. Kita klik buat akun, masukkan nama kita. Email kita yang aktif, masukkan nick kita di sini. Password kita buat password. Konfirmasi password ya. Registry.
Terima kasih ya. Anda sudah mendaftar di portal Sigba. Untuk aktivitas telah terkirim ke email ya, silahkan cek ya, kita silahkan login di sini ya, kita klik login. Ya, di sini keterangannya akun Anda belum aktif. Kita silahkan karena di sini saya di HP, jadi silahkan buka saja di emailnya. Ya, buka di email. Nah, email itu sudah ada keterangannya ya, si Akba KPU. Jadi silakan ketik aktivasi di akunnya ya. Setelah itu silakan login. Ya, demikian ya. Di sini tinggal kita lengkapi saja karena di sini baru simulasi. Jadi kita harus mencobanya. Apabila nanti benar-benar menggunakan si Akba, kita sudah bisa. Batas ini dulu ini sekilas untuk informasi bahwasannya tahapan-tahapan untuk pemilihan 2024 dan gambarannya, dan tentunya di sini adalah cara cek di partai politik juga, dan kita dari cara daftar untuk si Akba. Nanti untuk video berikutnya akan saya buatkan teman-teman untuk bagaimana sih cara melengkapinya dan penggunaan si Akba sendiri. Semoga bermanfaat dan mari bila kita sukseskan pemilu 2024 secara demokrasi. Terima kasih telah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.